Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvina Novita. Kali ini saya akan membahas tentang React Native untuk mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Kelahiran React Native. Sejarah dari React Native ini sendiri bermuncul ataupun bermulai ketika Facebook mengumumkan pembuatan React Native yang dipelopori oleh tim teknisinya, termasuk dengan Christopher Chedeo, Jordan Walke, Aswin Barambe, dan Lin He. Mereka bermaksud membangun kerangka kerja yang efisien yang akan menghasilkan biaya pengembangan yang lebih rendah serta memberikan pengalaman pengguna yang konsisten. Jadi hal ini dilakukan dengan gagasan bahwa kode JavaScript dapat dikomplikasi ke dalam beberapa platform, memungkinkan iterasi ataupun literasi yang lebih cepat dan merilis aplikasi seluler asli ke toko aplikasi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Selanjutnya pada konferensi React.js 2015, pergeseran paradigma ini diperlihat kepada publik, di mana puluhan ribu aplikasi baru dirilis tiap bulannya dengan kecepatan tinggi bersamaan dengan teknologi web tradisional yang berupaya menghadirkan kinerja yang mirip dengan aplikasi asli, yang kini memungkinkan hal itu berkat React Native. Dunia pengembangan Android telah diuntungkan dengan adanya solusi alternatif saat membangun komponen, khususnya pada platform ini, sehingga menghilangkan set kode tambahan yang dibutuhkan antara aplikasi iOS dan juga Android, menawarkan manfaat seperti waktu rilis yang lebih cepat dengan tetap menjaga anggaran. Jadi agar anggaran tetap terjaga ataupun tidak lebih tinggi, mereka membuat React Native. Sementara pengguna memiliki akses ke pengalaman pengguna yang terpadu, apapun perangkat yang digunakan. Jadi itu adalah awal dari kelahiran React Native yang dipelopori oleh dari awalnya yaitu Facebook yang mengumumkan pembuatan React Native. Baik, selanjutnya yaitu apa itu React Native. React Native adalah framework ataupun fondasi kode untuk membuat website yang didasarkan pada library JavaScript dan React untuk mengembangkan aplikasi seluler ataupun mobile yang kompatibel di berbagai platform. React Native dibuat karena Facebook tidak ingin terlalu bergantung pada HTML, bahasa markup untuk menampilkan kata dan gambar di website dan lebih banyak menggunakan kode asli. React Native pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai framework open source yang mendukung pengembangan aplikasi di iOS. Baik, selanjutnya React Native digunakan untuk apa? Baik, React Native merupakan tools yang bermanfaat bagi developer untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai platform. Karena sebelum muncul React Native ini, untuk pengguna Android ataupun iOS itu berbeda aplikasi ataupun berbeda codingannya. Jadi mereka membuat React Native agar beliau ataupun mereka tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Jadi mereka membuat React Native. Jadi untuk bagi developer untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai platform ataupun cross platform development seperti iOS, Android, atau platform lain yang mendukung. Beberapa contoh aplikasi yang dikembangkan dengan React Native adalah Facebook, Instagram, Airbnb, dan SoundCloud. Jadi aplikasi tersebut bisa digunakan di Android ataupun di iOS. Tidak hanya di Android saja, tapi di iOS juga bisa digunakan. Baik, selanjutnya yaitu alur kerja React Native. Cara kerja React Native menggunakan bahasa kombinasi JavaScript dan XML yang disebut dengan JSX. Setelah developer selesai menulis kode dengan bahasa JSX,
React Native akan menghubungkan API ataupun Application Programming Interface pada platform dengan komponen UI aplikasi seluler, sehingga menghasilkan tampilan aplikasi yang dibuka di perangkat seluler bukan di website. Selanjutnya yaitu alur kerja React Native. API ataupun Application Programming Interface atau disebut dengan API ini memungkinkan dua aplikasi untuk berinteraksi, dan setiap platform memiliki API dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Misalnya API di Android menggunakan Java dan juga sedangkan di iOS menggunakan Objective-C ataupun Swift. Seharusnya aplikasi tidak bisa dibuka di platform yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi aplikasi yang ditulis dengan bahasa Java hanya bisa dijalankan di Android dan tidak bisa diakses oleh pengguna iOS. Sehingga jika ingin aplikasi tersebut bisa diakses di iOS, developer perlu membuat kode yang berbeda untuk iOS, dan itu pastinya akan menambah biaya anggaran. Dan selanjutnya berbeda dengan aplikasi yang dikembangkan dengan React Native. React Native akan lebih jauh singkat dan juga pastinya anggarannya akan lebih berkurang dikarenakan framework ini compatible dengan Android ataupun di iOS. Developer tidak perlu menulis ulang dan juga developer ini tidak perlu menulis ulang kode aplikasi karena React Native ini bisa dijalankan di Android ataupun di iOS seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari React Native. Berikut beberapa kelebihan dari React Native. Yang pertama, developer hanya perlu menulis satu kode untuk membuat aplikasi yang compatible di berbagai platform. Jadi akan memudahkan developer untuk membuat kode yang lebih sederhana tanpa harus membuat dua kode untuk Android ataupun di iOS. Yang kedua, mengurangi biaya dan menghemat waktu dalam mengembangkan aplikasi. Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa React Native ini pastinya akan memangkas anggaran ataupun mengurangi anggaran sehingga anggaran tidak terlalu besar seperti itu. Dan yang ketiga yaitu React Native menghasilkan tampilan aplikasi seluler yang konsisten dan juga sederhana sehingga aplikasi lebih cepat dan efisien saat dijalankan. Yang keempat, aplikasi tetap bisa dijalankan meskipun sedang menjalani pembaruan aplikasi sehingga tidak mengganggu produktivitas pengguna. Seperti itu. Jadi React Native akan terus berjalan oleh penggunanya ataupun penggunanya tetap akan bisa menjalankan aplikasi tersebut tanpa adanya gangguan walaupun sedang ada pembaruan aplikasi. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu sebagai framework open source, React Native memiliki komunitas yang besar yang dapat membantu berdiskusi atau memecahkan masalah di antara penggunanya. Tidak hanya ada kelebihan pada penggunaan React Native, kekurangannya pun juga ada pada penggunaan React Native. Meski menawarkan berbagai kelebihan, React Native juga memiliki beberapa kekurangan yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Yang pertama, React Native masih tergolong tools yang baru, sehingga developer membutuhkan lebih banyak keahlian teknis untuk mengatasi gangguan yang muncul dalam framework. Dan yang kedua, proses pemecahan masalah sistem ataupun debugging ataupun ngebug, bahasa dari teman-teman sekalian ataupun pengguna yang lainnya biasa disebut dengan ngebug ya teman-teman, ataupun jadi lebih rumit seperti itu ya. Dan yang ketiga, developer perlu menjalankan 3 basis kode terpisah, yaitu untuk React Native, Android, dan juga iOS. Baik, sekian penjelasan saya tentang React Native. Semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.